Gue udah selalu bilang ya, konten itu kagak perlu sempurna-sempurna. Sumpah, gue bingung banget sama lo orang yang pemula yang otaknya itu selalu berpikir kalau konten itu harus sempurna. Lu pikir lu lagi audisi? Hah? Audisi apa? Audisi film lu. Dan lu tahu nggak kenapa banyak banget pemula yang gagal ketika dia mau bikin konten? Karena terlalu banyak mikir, overthinking. Ya, siapin lighting lah, harus rapiin kamar dulu. Lu lihat kamar gue ya, berantakan, kagak pernah gue rapiin tuh. Kusut kayak jembut gue tuh ya, kabel-kabel. Kagak pernah gue rapiin. Itu udah buang waktu cuy. Yang cewek-cewek ya harus make up dulu pakai lipstick. Filter udah ada, tinggal lu pencet sedetik kelar. Kagak usah lu make up segala ya. Make up aja belum tentu orang mikirnya lu cantik, kagak. Jadi gue udah berkali-kali bilang ya, kenapa konten itu nggak harus sempurna. Yang pertama nih, dengerin gue. Orang di TikTok itu tuh nyarinya yang real, yang nggak dibuat-buat, yang relate. Ini TikTok woy, bukan sinetron, ya, bukan film Hollywood tuh, yang semuanya indah, semuanya sempurna. Bukan kayak film drama Korea yang semuanya wow, ya, enggak. Audiens itu lebih suka konten yang natural aja, nggak dibuat-buat, lebih relate dan lebih real, ya nggak? Yang kedua, algoritma TikTok itu kagak peduli ya. Dia kagak bisa deteksi tuh kamera lu merek apa, lu pakai iPhone atau enggak ya. Yang TikTok algoritma bisa deteksi apa? Interaksi. Interaksi itu apa aja sih? Like, share, komen, dan yang paling penting itu average watch time. Artinya seberapa lama orang bisa nonton video lu sampai habis, itu yang paling penting di TikTok ini. Bukan kualitas videonya, banyak kameranya burik tapi FYP juga karena isi kontennya bermanfaat, berguna, ada value-nya. Ya, audiens itu perlu nonton konten lu dan dapetin apa dari konten lu? Dapetin hikmahnya doang, Yang ketiga nih ya, konten yang sempurna itu adalah konten yang gak jadi-jadi. Ayo, siapa yang dulu sebelum ngerjain one take oke, sebelum ikut kampanye one take oke, ya, kontennya tuh kagak jadi-jadi, ngedit semalam suntuk, kayaknya ini nggak suka deh orang deh, kayaknya ini pakai firasat sendiri, pakai otak lu sendiri, pakai perasaan lu sendiri yang salah semua. Akhirnya apa? Lu udah ngedit capek-capek, akhirnya lu lihat-lihat lagi, ulang lagi, lu lihat-lihat lagi, terus lu bilang kayaknya nggak bagus deh, kayaknya audiens nggak bakal suka deh, ya udahlah nggak usah diposting. Terus ngapain lu dari tadi buang waktu kayak gitu? Yang keempat ya, yang namanya perbaikan konten nih makin hari makin bagus, itu datangnya atau enggak hasilnya itu dari berapa banyak konten yang lu bikin, bukan dari satu konten yang sempurna. Paham gak sih maksudnya? Jadi intinya tuh semakin banyak dan semakin sering lu bikin konten ya, semakin cepat juga skill bikin konten lu itu bisa naik. Yang tadinya gagap, yang tadi yang one take oke belibetan, yang tadi yang gak pede lihat kamera gara-gara one take oke, siapa yang di sini akhirnya jadi berani munculin wajah, udah gitu berani ngomong walaupun masih belibet, ya kan? Jadi inget ya, skill lu bisa naik dari semakin sering lu bikin konten, ya, bikin konten yang gak sempurna, bukan dari satu konten yang sempurna, karena practice makes perfect. Yang terakhir nih ya, viral itu tuh kadang-kadang ya bisa datang sendiri dari konten yang mungkin no effort. Kadang-kadang kita udah bikin konten, udah capek-capek ngedit apa taunya nggak viral. Tapi kok bisa viral ya konten yang ibaratnya kagak pakai ngedit-ngedit, yang apa ya, yang ngomongnya asal gitu ya. Itu karena apa? Karena lebih relate sama audiens, lebih real gitu loh, lebih autentik, bisa dapet gitu loh feel-nya. Jadi ya nggak ada istilah konten yang sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah.